Maka Rasulullah SAW mengatakan, nanti kamu datang ke tempat saya. Akhirnya kemudian Abdullah bin Mas'ud menemui Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Setelah kemudian diajarkan tentang Islam, maka dia pun kemudian tertarik dan dapat hidayah masuk Islam. Dia pun bersyahadat di hadapan Nabi SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sebab keislaman Abdullah ibn Mas'ud. Sampai-sampai sebab keislaman ini juga disebutkan hadisnya di dalam riwayat Bukhari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya gulam, fa innaka mu'allam. Setelah Abdullah Mas'ud masuk Islam, kata Rasulullah apa? Fa innaka mu'allam. Engkau akan diajari Allah. Firasat Nabi SAW tidak mungkin meleset. Abdullah ibn Mas'ud menjadi orang cerdas. Dan termasuk orang cerdasnya para sahabat. Padahal dia seorang yang fakir, orangnya hitam, orangnya pendek, orangnya kurus, dan dia penggembala kambing, tetapi tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang alim ulama sahabat. Dan Abdullah bin Mas'ud juga di zaman jahiliyah tidak pernah mendekati tempat-tempat maksiat. Tidak pernah seusia dia di zaman itu yang suka khamar, suka zina, suka ini dan itu. Maka Abdullah bin Mas'ud hanya fokus menjaga kambing-kambing Uqbah bin Abi Mu'ayth. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza fuqihu, kata Rasul. Orang yang baik di zaman jahiliyah, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan setelah Islam apabila mereka dicerdaskan Allah, diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah berikan anugerah setelah masuk Islam, maka dia punya perhatian dengan Al-Quran. Maka di permulaan Islam dia mampu menghafal 70 suratan fil Quran. 70 surat dalam Al-Quran yang ketika itu tidak ada sahabat yang sebutkin dia. Dan tidak ada sahabat yang berselisih tentang kemutkinannya, tentang kemantapan hafalannya. Dan tidak ada khilaf di antara sahabat tentang indah suaranya. Suaranya indah sekali. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan tentang Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasul dan Abu Bakar, Umar pulang dari safar, kemudian lewati samping masjid seperti ini, Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Terdengarlah dari luar oleh Rasul, Abu Bakar dan Umar. Rasul pun terdiam. Abu Bakar terdiam, Umar terdiam mendengarkan qiraahnya Abdullah bin Mas'ud. Selesai membaca Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud tidak tahu kalau sedang didengarkan suaranya oleh Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, man arada an yasma'al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra ala qiraati ibnu ummi abdin. Rasul, siapa yang hendak mendengar bagaimana Al-Quran itu turun kepadaku, maksudnya dari Jibril. Kamu pengen tahu, wahai Abu Bakar, Umar, bagaimana suara Jibril ketika menurunkan wahyu kepadaku? Seolah-olah Rasul mengatakan seperti itu. Seperti suara dia. Siapa? Ibnu Ummi Abdin, maksudnya Abdullah ibn Mas'ud. Sejajarkan suaranya dengan Jibril. Makanya wajar, ikhwan, ketika Nabi SAW sedang duduk di Masjid Nabawi, kemudian Nabi memanggil Abdullah bin Mas'ud. Banyak para sahabat di sekitar. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra alayya al-Quran. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Rasulullah, a'aqra'u 'alaika al-Quran wal Qur'anu unzila ilaik. Rasul, gimana saya akan membacakan Quran sementara Quran kan diturunkan kepadamu? Dari sini kata para ulama,
ada faedah tentang istihbab, sunnahnya kita meminta dibacakan Al-Quran, terutama orang yang memang indah suaranya, sebagaimana Rasul meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan Quran. Hebatnya Abdullah bin Mas'ud tidak membantah, tidak dengan kata-katanya dan mengatakan, ya Rasul surat apa? Al-Baqarah kah, Al-Imran kah, An-Nisa kah? Tidak. Selama Nabi SAW meminta baca Quran, maka dia tidak bertanya surat apa, langsung dibacakan. Dan dia membaca suratun Nisa sampai kepada ayat, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida." Bagaimana wahai Muhammad kalau seandainya kelak pada hari kiamat setiap umat akan didatangkan saksi kepada mereka, dan engkau akan aku jadikan saksi untuk mereka. Ketika kemudian sampai kepada surat ayat ini dalam surah An-Nisa, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hasbuka hasbuka ya Ibnu Mas'ud. Cukup wahai Ibnu Mas'ud. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian langsung menangis. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis seperti air yang direbus. Air rebus, atau dengar kalau air yang direbus itu. Begitulah Nabi SAW menangis. Dari sini ada adab yang bagus sekali. Tangisan Nabi SAW ketika membaca Al-Quran. Muncul sebuah kaidah yang disebutkan para ulama bahwa hifdzul hudud afdal min hifdzil huruf. Jadi seseorang ketika membaca Al-Quran, dia paham isi daripada apa yang dibaca jauh lebih baik dibandingkan dia hafal hurufnya saja. Antum tahu kenapa Yahudi disesatkan? Dan Allah katakan ghairil maghdub, mereka dilaknat. Sebagaimana Nasrani zalim disesatkan. Karena muamalah mereka terhadap Taurat. Mereka hanya hafal huruf, tapi tidak hafal hudud, tidak hafal isi di apa yang dibaca dalam huruf-huruf itu, sehingga melanggar batasan-batasan. Makanya belajar Al-Quran itu tidak hanya sekedar menghafal huruf-hurufnya saja, tapi kalau bisa dipahami tafsirnya. Karena Nabi SAW menangis di sini karena paham isinya, paham apa yang dimaksud. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasul paham, makanya Rasul menangis. Dengan tangisan Rasulnya, makanya kemudian muncul sebuah kaidah para ulama bahwa menghafal Al-Quran dari segi hudud lebih baik dibandingkan menghafal Quran dari segi huruf. Baik, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saking cintanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dia dikategorikan dari sahabat-sahabat yang diberikan rekomendasi Nabi untuk diambil Quran. Rasul mengatakan iqra'ul Quran min arba'ah, bacalah Al-Quran dari 4 orang. Dan Rasul menyebutnya urutan pertama Abdullah ibn Mas'ud, yang kedua Ubay ibn Ka'ab, yang ketiga Mu'ad ibn Jabal, yang keempat Salim maula Abi Hudzaifah. Kata Rasul, ambil Al-Quran dari 4 orang: Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, Mu'ad ibn Jabal, Salim maula Abi Hudzaifah. Abdullah ibn Mas'ud nomor urut pertama. Ya, karena Abdullah ibn Mas'ud sendiri adalah satu di antara sekian sahabat yang menjadi juru tulis wahyu. Sebagaimana Ubay bin Ka'ab punya catatan wahyu tersendiri, kemudian juga Salim maula Abi Hudzaifah juga sama.
Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka punya catatan mushaf tersendiri, maka Abdullah bin Mas'ud pun punya catatan mushaf tersendiri.